yang memanjatkan hidayah, Bapak, Ibu, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sesepuh, bini sepuh yang hadir malam ini, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan rasa syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat rahmat hidayah taufik serta hidayahnya. Alhamdulillah pada malam hari kita dapat berkumpul bertemu muka bersilaturahmi di Masjid Jami Al Hidayah dalam rangka penutupan pengajian sementara. شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد صلى الله على خاتم الأنبياء محمد رحمة للعالمين رحمة للعالمين محمد رحمة للعالمين رحمة للعالمين محمد رحمة للعالمين رحمة للعالمين حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن
ليلا من المسجد الحرام yaitu mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada jamaah Masjid Jami Al-Hidayah, kepada warga masyarakat RW 02, kepada pedagang pasar Karanganyar yang sudah senantiasa selalu mensupport, mendukung setiap ada kegiatan apapun di Masjid Jami Al-Hidayah. Terkhususnya yaitu sedikit cerita bahwasanya kami pengurus Masjid Al-Hidayah yaitu lagi dicoba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasnya lagi ingin terus naik gitu kan. Nah, terus wakil saya yang sudah lama di kepengurusan masjid, dia memberitakan informasi bahwasanya tawakufan membutuhkan dana sekian. Nah, lalu bendahara memberitahu bahwasanya kas masjid ada sekian. Jadi kurang dari informasi yang wakil saya sampaikan. Nah, di situ saya sama wakil memutar otak bagaimana ini caranya supaya tawakufan yang waktunya mepet ini tetap harus berjalan sesuai dengan rencana tanggal yang sudah ditentukan. Nah, alhamdulillah hadis bilibatnya memang berkah wasilah musyawarah, karena ajaran Islam kita harus bermusyawarah. Pada malam Rokok, di samping kita musyawarah tentang persiapan tawakufan, kita pun mengadakan yaitu tasakuran atas selesainya pembangunan lantai 2 dengan mengirimkan kiriman doa kepada pendiri yaitu Masjid Jami Al-Hidayah dan juga pengurus Masjid Jami Al-Hidayah yang telah mendahului tugas. Nah, di situ barulah hasil musyawarahnya di situ sudah sepakat, dihadiri juga oleh pengurus RW RT, dihadiri juga oleh Karang Taruna dan Forisda. Nah, maka dari itulah ini yang kita lihat, kita saksikan adalah hasil dari musyawarah, yaitu pada malam Rabu. Nah, makanya makanan banyak ini, masya Allah, di luar dugaan. Nah, ini berkah wasilahnya musyawarah. Nah, saya hanya bisa mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan juga hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk makna kita Karanganyar ini. Mudah-mudahan warga kita disejahterakan ekonomi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasar Karanganyar disejahterakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kampung ini Karanganyar adalah sebuah menjadi kampung yang dengan barokah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemangku wilayah selaku penanggung jawab wilayah tentunya dan sedang urus RT dan RW mengucapkan terima kasih seluruh jamaah dan juga masyarakat RW 02 yang telah berpartisipasi demi penyelenggaraan tawakufan di Masjid Al-Hidayah ini. Sekaligus hari ini tadi Pak Ketua lupa menutup acara, maka dari itu sekali lagi segala kegiatan baik pengajian maupun yang lain malam ini kita tutup sementara, dan untuk selanjutnya nanti setelah Lebaran Idul Fitri kita buka kembali acaranya nanti sama ketua. Bapak Ibu sekalian, nah tentunya di dalam menghadapi bulan suci Ramadan, saya pribadi keluarga sedang mengurus baik RT maupun RW yang hari ini hadir. Saya mohon maaf apabila selama ini banyak kesalahan yang kita lakukan sebagai manusia biasa, tentunya tidak luput daripada kesalahan dan keilapan. Maka dari itu pribadi sekedar pengurus, saya mohon maaf kira-kira memuatkan sebodoh-bodohnya manusia pasti ada udahnya. Andai kata selama saya ngajar di sini ada salah, tolong bukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Kira-kira jamaah mau memaafkan saya?
maafkan saya, karena dosa yang paling sulit adalah dosa sesama manusia. Begitu juga bapak-bapak, ibu-ibu semua jamaah, yakin ibu-ibu bapak-bapak tidak pernah salah kepada saya secara zahiriah, tetapi batinnya itu rahasia Allah dan orang tersebut. Saya tidak akan licin, saya juga akan memaafkan kesalahan para jamaah. Apa untungnya manusia tidak mau memaafkan kesalahan orang lain? Karena semakin manusia tukang ibadah, sholat dan ngaji, tetapi kalau mereka tidak mau memaafkan kesalahan seseorang, itu lebih jelek daripada Fir'aun. Fir'aun manusia yang umurnya panjang 450 tahun, tidak pernah yaitu sakit cuma pilek, tetapi dia berani mengaku sebagai Tuhan. Maka Fir'aun pernah dijebak oleh iblis. Saya yang diciptakan oleh Allah dari api, bahkan semua para malaikat berguru kepada saya. Saya dituntut oleh Allah karena enggan melaksanakan sujud kepada Nabi Adam. Tapi saya walaupun dituntut oleh Allah karena tidak mau bersujud kepada Nabi Adam, maka rasa gengsi saya tidak mau sujud kepada Nabi Adam, padahal sebelumnya saya adalah gurunya para malaikat, tidak berani mengaku Tuhan. Tapi kamu manusia yang dibuat dari tanah, orang baru kemarin beraninya mengaku Tuhan, maka itu kamu lebih jelek daripada iblis. Kata seorang iblis, kata makhluk iblis, kata Fir'aun, jangan dulu bilang saya lebih jelek daripada iblis. Ada yang lebih jelek daripada saya adalah orang yang meminta maaf, tetapi orang tersebut tidak mau memaafkan. Itu lebih jelek daripada Fir'aun. Tapi saya yakin semua di sini mau memaafkan, karena bukan termasuk orang yang mutakin andai kata tidak mau memaafkan kesalahan. Maka Rasulullah berwasiat 3 perkara yang harus kita bergeser sebentar lagi itu 6 hari dan masuk bulan suci Ramadan. Sesuai dengan harapan kita, mudah-mudahan kita bisa berpanjang sehat walafiat, panjang umur, sehingga penutupannya juga dekat dengan Ramadan. Kemudian pembukaannya juga jangan lama-lama. Biasanya kalau penutupannya rajin, cepat-cepat pembukaannya lama. Sayang, ya, karena kita ada 3 guru di sini. Jadi kalau bapak ada adik-adik mondok itu di satu tempat, subhanallah luar biasa. Orang mondok itu kalau bukan karena dari hati, bukan karena keikhlasan dari anaknya, keridhaan dari orang tuanya, kemudian ada jalinan bapaknya setiap malam tahajud, ibunya duha, kemudian kirim Fatihah buat anaknya, jarang yang buat di pondok pesantren, jarang yang sampai lulus, kadang-kadang di tengah jalan. Kadang-kadang pun bapaknya doa, ibunya doa, tapi doa anaknya itu. Jadi di masjid ini disediain guru-guru mau ngaji tasawuf, ada mau ngaji fikih, ada saya ngaji vaksin dengan akhlak, kemudian hadis. Tentunya tinggal kita mau ngambil ilmu dari guru, karena yakinlah kehidupan juga sampai sekarang. Saya juga setiap Jumat pagi, Minggu pagi saya masih duduk di majelis taklim di Dr. Sutrisno Hadi, kemudian mengaji Sofran Nilor, kemudian 2 minggu sekali Idris Kaisar di Cirebon. Karena kita masih ngaji, tujuannya untuk menambah ilmu pengetahuan, jangan sampai beragama itu cukup dengan identitas saja Islam tapi tidak berarti apa-apa. Oleh karena itu jangan pilih-pilih guru, jangan pilih-pilih guru, siapapun gurunya duduk aja ngaji. Saya masih ngaji Pak, yang namanya kitab Sabil Al-Munazi. Walaupun di pondok itu beberapa kali saya ngaji, kemudian kita belajar juga waktu
ngaji aja. Ada bawahnya, kemudian ada maziah setiap guru itu punya keistimewaan. Jadi jangan pilih-pilih guru. Nanti kalau bilang saya datang tidak apa kan. Nanti bilang saya datang bilang zikir nggak punya. Semua supaya nanti ilmunya dapat. Supaya zikirnya itu bagus. Ada kajian keilmuannya dulu. Ini zikir nih dipandu sama ada dari sama di situ. Mau baca Ratibul Haddad, mau baca Manaqib Syekh Abdul Qadir. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا يا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة الله يا عزيز يا غفار يا واجد برحمتك يا محب حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام الحمد لله رب العالمين.